Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 2. Saya Vini bersama teman-teman kelompok saya yaitu Deviani, Adib, Rido, dan Vincent. Adapun yang menjadi topik pembahasan kali ini, kami akan membahas bagaimana VUCA Challenge berdampak saat ini dan bagaimana cara mengatasinya. Selain itu, kami juga akan membahas tentang Digital Decision Making dan salah satu toolsnya yaitu Light Decision Jam atau LDJ pada aplikasi Miro. Untuk memperjelas konsep LDJ ini, kami juga akan menyampaikan secara roleplay bagaimana penerapan LDJ baik itu secara pribadi maupun berkelompok dalam mengambil keputusan. Pertama-tama, kami akan menjelaskan tentang VUCA yang akan dijelaskan oleh Adib. VUCA adalah akronim dari Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity. Volatility, volatilitas mengacu pada kecenderungan untuk berubah dari satu keadaan ke keadaan lain. Uncertainty, ketidakpastian mengacu pada kurangnya informasi spesifik yang dapat ditemukan dengan menjawab pertanyaan spesifik. Complexity, kompleksitas mengacu pada jumlah komponen, hubungan antar komponen. Dan yang terakhir, ambiguity, ambiguitas merupakan penyebab stres bagi banyak orang, terutama mereka yang bekerja di organisasi yang terstruktur dengan baik, karena gangguan yang diisyaratkan oleh ambiguitas tidak nyaman. VUCA adalah tantangan yang harus dihadapi setiap pemimpin organisasi yang menyangkut disrupsi, pergeseran pasar, perubahan perilaku konsumen, serta persaingan bisnis yang semakin kuat. Meskipun VUCA tak bisa dihindari, kita dapat mengurangi dampaknya dan bahkan menggunakannya untuk keuntungan organisasi. Untuk lebih lanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Devi. Selanjutnya, untuk menjawab ataupun melakukan mitigasi terhadap dampak dari VUCA yang telah diuraikan sebelumnya, maka dilakukan juga melalui suatu VUCA dalam leadership response. V artinya vision. Milikilah gambaran masa depan yang kamu inginkan. Jadikanlah gambaran tersebut suatu tujuan untuk diraih dan menggabungkan identitas anggota. U artinya understanding. Mengertilah keterhubungan dari relasi, harmonisasi, dan emosi manusia untuk mendapatkan tujuan akhir. C yaitu clarity. Berfokus pada apa yang penting dan makna sesungguhnya. Dan A yaitu agility. Berfokus pada budaya pembuatan keputusan dengan mempertimbangkan resikonya. Selanjutnya yaitu digital decision making. Pada tahapan ini, digitalisasi dapat lebih cepat menghasilkan gagasan yang agile. Unsur-unsurnya yaitu multi-source of data. Artinya, banyak sekali sumber data yang akan ditemukan. Lalu easy access to information, yaitu kemudahan dalam mengakses informasi. Lalu collective decision making secara rasional dan coordinated decision making secara intuitif. Terakhir, decision making tools support. Tool support artinya suatu alat yang dapat membantu mempermudah dalam merumuskan decision making. LDJ atau Lightning Decision Jam adalah metode penentuan aktivitas yang bisa dilakukan secara cepat. Pada intinya, LDJ adalah metode problem solving yang kemudian dilanjuti dengan decision making berpola double diamond menggunakan divergent thinking dan convergent thinking untuk menentukan aksi ke depan secara singkat. Untuk lebih diperjelas, problem solving adalah proses menginvestigasi informasi yang tersedia dan menemukan semua kemungkinan solusi melalui penemuan atau penciptaan ide kreatif baru. Decision making adalah proses kognitif yang menentukan rangka aksi di antara beberapa opsi yang tersedia, baik opsi secara rasional maupun irasional. Pola double diamond yang digunakan menggabungkan divergent thinking, yaitu pencarian ide sebanyak mungkin, bahkan untuk yang terlihat irasional, dan diikuti dengan divergent thinking, yaitu melakukan penggabungan dan penciptaan ide yang bisa dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kita melakukan hal yang benar dan melakukannya secara benar. Pola divergent convergent ini menciptakan sebuah pola diamond dan dilakukan 2 kali, oleh sebab itu dinamakan pola double diamond. Dok, tadi kan udah dijelasin sama Vincent soal LDJ. Nah, lu udah tahu belum tools yang bisa dipakai? Oke, itu tadi konsepnya untuk pemecahan masalah kan ya? Kalau untuk konsepnya sih ngerti ya, tapi kalau untuk dipraktekin kayaknya enggak deh. Belum begitu paham banget sih. Boleh tolong jelasin lagi nggak sih?
Oke. Sini gue kasih tahu, Dok. Jadi, LDJ ini kan salah satu metode buat decision making. Nah, ada tuh salah satu platform yang bisa bantu kita, apalagi di pandemi kayak gini. Namanya Miro. Oke. Terus gimana gitu? Biar lebih enak, langsung ke contoh aja kali ya, Dok. Sini gue tunjukin. Nah, Gimana tuh? lu kan lulusan online learning ODP BNI kan? Iya. Lu dulu ada kendala nggak? Kalau kendala sih pasti banyak banget dong. Banyak lah. Oke. Nah, lu tulis nih sisi positif dan negatif dari kendala lu pas online learning di Sailor-Boat ini. Oke. Kalau gitu gini ya. Kalau dari sisi positif gue ikut ODP ya gue bisa hemat biaya, hemat waktu juga. Terus juga karena pandemi ini berarti otomatis mobilitas gue tuh makin kecil karena kan kelasnya online. Ya terus kalau kendala banyak ya. Misalkan nih gue ngerasa jenuh. Terus pembelajaran juga merasa kurang maksimal karena minim praktik. Terus juga kadang badan gue sakit karena ya duduknya seharian dari pagi sampai sore. Terus juga jadi boros kuota, belum lagi internetnya lambat. Kadang juga gue ngerasa kayak kurang bonding gitu sih sama teman-teman anggota ODP yang lainnya. Oke. Berarti dari kendala dan keuntungan yang tadi lu bilang, kita fokusin ke kendala ya. Berarti ada di step 2 nih di bawah. Nanti lu sama tim lu bisa nentuin prioritas masalah-masalahnya dengan cara lu tuh ngasih 3 dots di sticky notes-nya nih. Oke, dari masalah-masalah ini let's say gue pilih pembelajaran yang kurang maksimal, kurangnya sosialisasi, jenuh, sama sakit badan kali ya. Nah, boleh tuh. Oke. Kalau gitu berarti lu udah paham ya step 1 sama step 2. Nah, selanjutnya dilanjutin sama Vini ya materinya. Gue lapar. Nah, Vin, tadi kan gue habis ketemu ya sama Mas Adit nih. Tadi dia itu ngejelasin tentang konsep sailboat exercise. Nah, dari masalah-masalah yang udah lo prioritasin itu, lo bisa sekarang nih stepnya, kita bisa pindahin masalah itu ke template selanjutnya, template step 3, yaitu reframe the problem. Oh, oke. Terus habis itu ngapain lagi nih? Nah, dari masalah-masalah yang tadi lo bilang nih, lo bisa reframe the problem ini, jadi kita tuh kayak nyatuin masalah-masalah ini jadi satu kalimat. Kalau di sini menurut gue, mungkin kita bisa bikin kalimat bagaimana kita bisa memaksimalkan pembelajaran secara online dan tetap bisa menjaga bonding dengan rekan ODP 247. Oke. Jadi ini intinya kita nih di step ini cuma perlu buat satu pernyataan yang secara general, tapi pernyataan itu juga yang paling berdampak buat kita gitu ya? Betul. Oke. Keren banget nih, gue makin ngerti nih konsep si LDJ ini. Oke. Terus kalau udah kayak gitu, selanjutnya gue ngapain lagi nih? Nah, step selanjutnya bakal dijelasin sama Mbak Devi ya. Gue mau ngapel dulu sama ayang gue di gang sebelah. Udah dipesenin nih ayam sama seblak, gue nggak sabar. Oke, dadah Rido. Oke, terima kasih ya. Nah, tadi itu udah dijelasin sama Vini nih Mbak. Lanjut nih, tadi katanya Mbak Devi mau jelasin tentang apa nih Mbak? Coba jelasin ke aku Mbak. Ya, betul dong. Jadi gini, aku lanjutin di step 5 ya, namanya EDF without discussion. Jadi di tahap ini, lo bisa nentuin ulang poin-poin yang paling bisa ngejawab pertanyaan di atas tadi yang sebelumnya. Pertanyaan yang gimana cara memaksimalkan pembelajaran online dan tetap bisa menjaga bonding sama teman-teman di ODP lo itu. Oh, berarti ini idea without discussion ini kayak solusi ya Mbak ya? Iya, solusi yang paling menjawab. Kalau solusi sih mungkin bisa kita bilang mungkin ngadain meet up, terus belajar bersama online, terus sharing juga nih sesama anggota tim tentang keluh kesah selama kita learning online, terus juga bisa membuat kelas yang semakin interaktif, main game bareng sesama anggota tim, istirahat yang cukup, atau mungkin juga gue bisa ngelakuin hal-hal yang gue suka sih, kayak dengerin musik dan segala macamnya. Itu ya Mbak ya? Iya, betul. Jadi selanjutnya nih, step ke-6. Step ke-6 itu namanya prioritize solution. Sama seperti yang tadi dijelasin sama Mas Adit yang awal. Di sini lu tentuin lagi poin-poin yang tadi kayak meet up, belajar bareng juga. Itu tentuin lagi
dengan cara kasih 3 dots di masing-masing sticky notes yang sebelumnya lu simpan di step 5 kayak gitu. Oke, berarti kalau dikasih sticky notes lagi, dikasih dots lagi nih, mungkin yang enak ya menciptakan kelas yang interaktif, terus juga aku pilih bagaimana cara mengajar yang nggak bikin ngantuk, bonding bareng BCV, terus juga istirahat yang cukup, main game bareng, sama yang terakhir mungkin ini kali ya, sama ngelakuin apa kegiatan-kegiatan yang gue suka, gitu Mbak? Yap, betul kayak gitu. Nah, nanti pilihan yang tadi itu yang udah disimpan 3 dots-nya dicantumin step 6 ya di prioritize solution. Oke. Di tahap ini segitu dulu ya. Aku udah perlu dulu nih ke dokter hewan. Selanjutnya dilanjutin sama Vincent mungkin ya. Oke, sip. Makasih banyak ya, Mbak. Ya, thank you juga. Nah, tadi kan udah dijelasin ya sama Mbak Devi tentang step-step selanjutnya. Tadi disuruh juga sama Mbak Devi nih, aku suruh ngejelasin ke kamu tentang step selanjutnya. Itu gimana ya, Sen ya? Untuk step 7, itu namanya decide what to execute. Kalau dibandingin dengan step sebelumnya, yaitu step 6, step 6 kan memprioritasasi. Nah, step 7 ini juga memprioritasi juga. Tapi dari yang step 6, kita jadi kumpulin semua yang di step 6, lalu kita kumpulkan dan kita prioritasi tergantung dengan impact dan effort-nya. Untuk impact dan effort, kita bagi jadi 4 kuadran. Kuadran pertama adalah di mana sesuatu menghasilkan high impact menggunakan low effort. Kuadran kedua menghasilkan high impact tapi dengan high effort. Kuadran 3 menghasilkan low impact dengan low effort. Dan kuadran 4 menghasilkan low impact tetapi dengan high effort. Setelah yang kita prioritasi dari step 6, kita lalu masukkan ke kuadran-kuadran di antara 4 ini. Jadi untuk setiap sama mengikuti cara sebelumnya, kita masih fokuskan ke prioritisasi. Jadi kita dari setelah yang kita prioritasi itu, kita pilih yang di kuadran 1, yang high impact dengan low effort. Karena ini bisa dibilang paling bagus lah begitu. Jadi kita kumpulkan yang kita masukkan ke kuadran 1, lalu kita masukkan sebagai decision action, yaitu untuk decision itu, action apa yang kita butuh lakukan. Jadi setelah kita ada actionnya itu, kita juga taruh potential problem, yaitu masalah apa yang mungkin dimunculkan kalau kita mengikuti decisi dan aksi itu. Dan terakhirnya, kalau kita sudah memikirkan masalah apa yang mungkin muncul, kita merencanakan mitigasi apa yang bisa kita lakukan untuk menangani masalah yang muncul oleh decisi aksi yang kita prioritisasi sebelumnya. Begitu. Jadi LDC ini memang fokusnya adalah prioritisasi. Jadi kita kalau bisa dilihat dari step-step 1 sampai step 7, itu kan intinya prioritisasi, lalu prioritisasi lagi, terus prioritisasi lagi, sampai tahap akhir ini, di mana kita menentukan apa yang mau kita lakukan, pilihan kita, dan kita lihat ke depan masalah yang mungkin muncul dan mitigasi bagaimana. Itulah inti LDC. Oke. Jadi ternyata komprehensif juga ya nih metodenya, kayak bisa ngebantu banget nih, nggak cuma buat aku tapi juga buat tim-tim yang lain, juga dalam kerja kelompok ini juga ngaruh banget sih. Oke sih, ini bermanfaat banget nih ilmunya. BTW makasih banyak ya udah ngejelasin ya. Sama-sama Rido. Demikian hasil dari pemaparan mengenai VUCA, Digital Decision Making, dan Lightning Decision Jam. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.